mengenai seberapa besar dosa syirik, saya mengambil dari Quran surah An-Nisa ayat 48 lawan Quran surah At-Taubah ayat 113 menggunakan rujukan kitab tafsir Ibnu Katsir. Quran surah An-Nisa ayat 48 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Yang artinya, sesungguhnya Allah kada bakalan mengampuni dosa karena melakukannya atau syirik, dan Dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa yang menduakan Allah atau yang menyekutuakan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang ganal. Nah, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, Allah sudah maha bari pada kadada kelakuan syirik atau perbuatan syirik, dalam artian kada mengampuni yang meninggal dalam keadaan musyrik. Selain dosa syirik, maka kawaja diampuni Allah sesuai dengan kehendak Allah. Banyak hadis-hadis Nabi yang berhubungan lawan dosa syirik ini. Misalnya hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abu Idris mendengar pada Muawiyah tuh berpandir ke Nijar. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, semua dosa pasti diampuni Allah kecuali orang yang mati kafir atau orang yang sengaja membunuh orang yang beriman. Nah, Imam Bukhari dan Imam Muslim ada meriwayatkan dari Abu Dzar. Pada suatu malam, si Abu Dzar ini berjalan keluar rumah. Lalu melihat Rasulullah yang sedang berjalan seorangan. Kira si Abu Dzar, Rasulullah ini kada hendak berjalan dikawani gitu. Lalu si Abu Dzar ini menuntut ila Rasulullah. Lalu Rasulullah melihat ke si Abu Dzar. Lalu buahnya ini berjalan di imbayan. Pas di perjalanan, Rasulullah ini menyuruh si Abu Dzar duduk di suatu tempat yang banyak bebatuan. Lalu ditinggalkan beliau si Abu Dzar tadi. Lawas ini menghadani si Rasulullah, dan kada lawas Rasulullah datang sambil berpandir ke ini. Meskipun zina lawan mencuri, si Abu Dzar ini kan sabar minta takut sama Rasulullah. Oh Nabi Allah, siapa yang berpandir lawan awak di balik karangan tuh? Aku mendengar ada yang menemui awak di sana. Rasulullah menjawab, itu Bang Jibril yang mendatangi aku di sebelah sana sambil berpandir, beri kabar gembira lawan umatmu. Siapa yang meninggal kadada menduakan Allah barang sedikit hajat, inya bakal masuk surga. Aku bertakun ya Rasulullah. Oh Jibril, walaupun mencuri dan berzina? Si Jibril menjawab, aku bertakun lagi ya Rasulullah. Walaupun mencuri dan berzina? Si Jibril menjawab pulang, aku bertakun pulang si Rasulullah tadi bertakun Jibril bahasa walaupun mencuri dan berzina. Si Jibril menjawab, meminum khamar juga. Nah, lalu firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 48 ini yang artinya siapa yang menduakan Allah maka inya sudah berbuat dosa yang benar. Nah, ini disamakan kayak firman Allah Quran surah Luqman ayat 13, artinya sebujurnya menduakan Allah itu bujur zalim benar. Nah, dalam Sahihain diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud yang panggil, aku bertakun, oh Rasulullah, dosa apa yang paling ganal? Rasulullah menjawab, kau mau ulah saingan gesan Allah, padahal Allah yang mengadakan seorang atau
selama hidup akan seorang. Lanjut ke surah At-Taubah ayat 113 nang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Yang artinya, kada pantas bagi Nabi dan orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang musyrik, sekalipun orang itu kaum kerabatnya atau keluarganya. Setelah jelas bagi mereka bahwa orang yang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Al-Musayyib dari abahnya dikisahkan ada pas Abu Thalib hendak meninggal, Nabi SAW menemuinya, dan pas itu Abu Jahal lawan Abdullah bin Abi Umayyah yang lagi ada di higanya. Lalu si Rasulullah bersabda, "Oh paman, ucapkan la ilaha illallah," yang artinya kada ada Tuhan selain Allah, sebagai kalimat nang maulah aku kawama membelamu di hadapan Allah kena. Imbah tu Abu Jahal lawan Abdullah bin Abi Umayyah bepanggil, "Oh Abu Thalib, kada katujukah kau lawan agama Abdul Muthalib?" Nah, lalu si Abu Thalib ni kayak terpengaruh ke itu lawan perkataan Abu Jahal lawan Abdullah bin Abi Umayyah. Lalu si Abu Thalib ni menyambat bahwa inya tetap akan memeluk agama Abdul Muthalib. Nah, lalu si Rasulullah bersabda, "Sungguh aku akan memintakan ampun sagan kau selama tadi ditangati." Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir ini dikatakan karena peristiwa itu atau karena kejadian itu, maka turunlah Quran surah At-Taubah ayat 113 ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.